Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyika Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rabbi sidqi wal wafa amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu tentang halal haram kontemporer. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang hukum produk yang menggunakan atau berbahan kulit hewan. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kulit hewan merupakan salah satu bahan yang sering digunakan untuk berbagai keperluan, baik itu untuk pakaian, jaket, sepatu, atau sabun, dompet, sandal, kaos tangan, topi, itu ada air dan sebagainya. Nah, bagi kita umat Islam, bahwa setiap barang yang kita gunakan harus yang menggunakan bahan halal dan suci. Nah, barang-barang gunaan yang berasal dari kulit yang digunakan oleh masyarakat bisa jadi berasal dari hewan yang tidak jelas status kesuciannya. Jadi bisa saja barang-barang yang berasal dari kulit yang kita pakai itu berasal dari hewan yang tidak jelas kesuciannya. Dalam kaidahnya setiap yang halal itu pasti suci. Tidak semua yang suci. Maka kita ketahui, kalau kita beli jaket, misalnya jaket impor, jaket yang bagus, tapi tas impor, itu harus dipastikan itu kulitnya kulit apa. Maka dari itu kita harus mengetahui bagaimana hukumnya memanfaatkan kulit hewan itu untuk kepentingan barang gunaan. Bahkan terkadang ada sepatu yang menggunakan kulit buaya, kulit apa lagi, banyak sekali yang dipakai.
Ayat mati Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hewan ini, ya, dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa semua hewan yang masih hidup itu hukumnya suci. Ya, semua hewan yang hidup itu hukumnya suci kecuali anjing dan babi. Kemudian semua bangkai hukumnya adalah najis. Ya, semua bangkai itu hukumnya najis selain ikan dan belalang. Ya. Nah, semua yang najis itu hukumnya haram. Tapi tidak semua yang haram itu najis. Ini yang perlu kita hafalkan, itu untuk memudahkan kita. Jadi kalau hewan itu masih hidup ya boleh-boleh saja, ya kita pegang, kita apa namanya, kalaupun basah juga boleh-boleh saja, ya, kalau basah, dan itu hukumnya suci. Tapi kalau sudah menjadi bangkai, misalnya termasuk tadi, ya, kulit hewan yang tidak disembelih, ya, kulit hewan yang tidak disembelih itu hukumnya najis karena itu bangkai, hukumnya bangkai. Ada berarti Allah Subhanahu wa taala, dan hewan itu dikelompokkan menjadi dua, ada hewan yang boleh dimakan, ada hewan yang tidak boleh dimakan. Ya. Nanti kalau hewan yang boleh dimakan, ya, maka itu aslinya kalau disembelih, jadi kulit hewan yang disembelih itu hukumnya suci. Tapi kalau tidak disembelih, hukumnya najis. Ya. Ada berarti Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengharamkan, ya, kita menggunakan pakaian yang bagus atau yang baik atau yang indah atau yang mahal. Barang-barang gunaan atau pakaian yang terbuat dari kulit itu biasanya termasuk barang mewah, ya, barang mahal. Ya, bahkan ada yang jenis produknya itu hanya beberapa saja. Ya, aslinya Allah tidak melarang, Allah tidak mengharamkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang berkelas. Allah tidak mengharamkan. Bahkan Allah itu memerintahkan kita kalau berangkat ke masjid itu dianjurkan untuk memakai yang bagus-bagus. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, khudzu zinatakum, ya, pakailah pakaianmu yang indah setiap masuk masjid. Ya, kalau mau masjid itu pakai pakaian yang bagus-bagus, yang indah. Jadi tidak dilarang. Ya, terutama kalau beribadah kita diperintahkan. Ya, sampai malah dibalik, kalau untuk ibadah pakaiannya yang jelek, kalau untuk, ya, untuk lainnya malah
yang bagus-bagus. Ya kalau kita punya baju baru, itu yang terbaik dipakai pertama ya untuk ibadah. Ya, pakai pertama untuk ibadah. Termasuk kalau barang itu pakai untuk ibadah, sholat itu. Dan kita diperintahkan wakulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan, israf. Boleh-boleh saja, ya. Karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan, baik dari pakaian, makanan, minuman, bahkan apapun itu kalau berlebihan itu tidak disukai oleh Allah. Ya sewajarnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kelanjutan ayat itu disebutkan juga, "Qul," katakan wahai Muhammad, "man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizq." Katakan wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, ya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik. Di Allah itu tidak mengharamkan perhiasan, maksudnya keindahannya, tidak. Kemudian Allah juga berfirman, "Qul," katakan, "hiya lilladzina amanu." Katakanlah semua itu disediakan, yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang baik-baik itu lilladzina amanu fil hayati dunya, ya untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia, ya khalisatan yaumil qiyamah, khususnya ya di dunia secara umumnya, di akhirat secara khusus, ya khalisatan yaumil qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Demikianlah kami yang menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi pakaian yang baik, yang bagus itu tidak dilarang. Ayat berarti Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Ya, tidak masuk surga atau tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada ya kesombongan, meskipun itu kecil, ya sekecil apapun. Kalau ada kesombongan dalam hati kita, maka itu akan menghalangi untuk masuk surga. Ini harus dihilangkan kesombongan, meskipun itu sangat kecil, miskal darah. Ya, ulama dulu menyebutkan itu artinya adalah meskipun itu hanya sebesar biji sawi. Qala rajulun, kemudian ada seseorang yang berkata, "Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan." Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang dia suka itu bajunya baik, baju yang baik-baik saja, bagus-bagus. Wa na'luhu hasanatan, dan sandalnya itu juga yang baik. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha indah, ya, dan menyukai keindahan. Ya. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu yang menghinakan kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, apa kaitannya antara kesombongan dengan pakaian? Karena ada orang itu
ya pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang mahal, tujuannya menyombongkan diri, ya, menyombongkan diri. Ya, yang dilarang itu bukan pakaiannya yang bagus dan indah, ya, tapi yang dilarang itu adalah kesombongan, termasuk orang-orang yang isbal. Ya, kenapa itu dilarang? Karena itu, ya, ada unsur kesombongan. Ya, jadi bukan pakaiannya. Ya, tanya sahabat Nabi, ada yang pakaian yang panjang juga, ya, tapi tidak dilarang oleh Nabi. Ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dilarang itu adalah bukan keindahannya, tapi yang dilarang itu adalah kesombongannya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Yuharrimu 'alaihimul khaba'is." Dan Allah itu mengharamkan bagi mereka yang buruk. Ya, maksud dalam ayat ini adalah yang najis. Jadi Allah itu mengharamkan sesuatu yang najis. Nah, bagaimana kalau pakaian itu ada unsur najisnya? Ini termasuk penting juga, ya. Harus kita pastikan bahwa pakaian kita itu, ya, harus suci. Maka sabun yang kita pakai itu juga harus sabun yang suci. Karena kita pakai sholat. Ya, dulu pernah kita bahas juga terkait tentang pewarna juga. Ya, pewarna itu bisa juga dari serangga atau, ya, bahan-bahan yang lain. Dan tidak menutup kemungkinan itu ada yang berasal dari bahan yang tidak suci. Maka harus juga dipastikan pakaian kita, kalau ada yang menyebutkan jilbab halal itu, ya bukan sesuatu yang aneh bagi kita. Memang harus dipastikan. Ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana hukumnya menggunakan, ya, barang-barang gunaan atau pakaian yang terbuat dari kulit hewan? Ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa, ya, hewan itu ada yang dimakan dagingnya atau boleh dimakan dagingnya, dan juga ada yang tidak boleh dimakan dagingnya. Bagi kulit hewan yang boleh atau halal dimakan dagingnya yang disembelih secara syar'i, ya, kalau tidak secara syar'i ya jadinya bangkai. Ya, jadi kalau kulit hewan yang disembelih secara syar'i itu hukumnya suci, sehingga memanfaatkan kulit hewan tersebut untuk bahan pangan, ya, dibuat untuk kerupuk kulit misalnya, atau dibuat untuk gelatin, itu boleh, ya, karena disembelih, ya, secara syar'i. Begitu juga dimanfaatkan untuk barang gunaan, maka hukumnya juga boleh, ya, hukumnya boleh. Nah, untuk kulit bangkai hewan, baik itu hewan yang boleh dimakan dagingnya. Jadi kalau hewan yang boleh dimakan dagingnya seperti sapi, kambing, ya, mati tidak sembelih, jadinya bangkai. Atau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka itu hukumnya najis. Ya, hukumnya najis, sehingga haram digunakan. Jadi kalau baju kita atau jaket kita, ya, sabun, dompet, ya, yang kita pakai ketika sholat, ini kalau berasal dari kulit hewan,
yang tidak disembelih, ya, hewan yang boleh dimakan tapi tidak disembelih, atau hewan yang tidak boleh dimakan, maka itu hukumnya adalah najis. Sholatnya tidak sah. Ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ya, meskipun itu asalnya najis, tadi ya, kulit hewan yang tidak disembelih, baik itu aslinya hewan yang boleh dimakan ataupun yang tidak dimakan, ya, itu hukumnya najis. Tetapi ya, kulit itu bisa menjadi suci setelah disama. Ya, ini cara menjadikan kulit yang awalnya itu najis, ya, menjadikan suci, kecuali ya kulit anjing dan babi. Kalau kulit anjing, kulit babi nggak bisa. Tapi kalau selain keduanya, meskipun itu bangkai, bisa disucikan. Jadi ada proses pencuciannya. Ya, disucikan yang disebut dengan disama. Ya, jadi kulit bangkai yang disama itu termasuk bangkai apa saja. Bangkai ular, kulit ular boleh nggak dipakai? Boleh. Aslinya enggak, aslinya najis. Tapi kalau disama itu suci. Nah, hadis ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala wajada Nabi sallallahu alaihi wasallam syatan maitatan. Ya. A'tayatha maulatan limaimunah minas sadaqah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati atau menjumpai kambing, ya, yang mati, ya, yang merupakan sedekah kepada Maimunah. Nabi mendapati kambing mati. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hala intafa'tum bi jildiha." Ya, tidakkah atau mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Qalu, mereka mengatakan, "Inna maitatun." Ya, ini adalah bangkai. Qala innama haruma akluha. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya yang haram itu adalah memakannya. Ya, haram dimakan, nggak boleh dibuat makanan. Kulit bangkai, tapi boleh boleh dimanfaatkan, boleh dimanfaatkan. Nah, dalam riwayat lain diriwayatkan dari Jauni bin Qatadah dari Salamah bin Muhabbib. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam perang Tabuk da'a bima'in, meminta air. Ya, Rasul itu minta air. Min indi imra'atin, dari seorang wanita. Rasul minta air, minta untuk diambilkan air. Faqalat, lalu wanita itu berkata, ma indi illa fi qirbatin li maitatin. Saya tidak punya air kecuali air yang ada dalam wadah yang terbuat dari kulit bangkai. Faqala,
Kemudian Nabi bertanya, "Alaisa qad dzabahtiha?" Ya, bukankah kamu sudah menyamaknya? Qalat, wanita itu menjawab, "Bala, iya." Qala fa inna dibagha zakatuha. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya penyamakannya itu adalah penyembelihannya. Jadi kalau hewan itu mati tidak disembelih, kulitnya boleh dimanfaatkan kalau sudah disama. Dan Nabi mengatakan, penyamakan kulit hewan itu adalah sama dengan penyembelihannya. Jadi disama. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis berikutnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dzubira faqad tahura. Apapun kulitnya atau setiap kulit hewan yang disama maka itu telah menjadi suci. Jadi apapun kulit hewannya, kata Nabi itu ayyuma, apapun. Apapun kulit hewan yang sudah disama maka itu telah menjadi suci. Apakah suci itu berarti halal? Tidak. Kalau halal pasti suci, tapi kalau suci belum tentu halal. Kalau najis pasti haram, kalau haram belum tentu najis. Ada yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan, 3 hadis ini menjelaskan bahwa kulit itu bisa menjadi suci setelah disama. Di dalam hadis ini bahkan karena hadis yang terakhir tadi menyebutkan apapun kulitnya kalau sudah disama maka itu menjadi suci. Tidak mengecualikan di situ, umum. Sampai ada yang mengatakan termasuk kulit babi atau anjing, tapi ini dibantah. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal perumpamaan penyamakan dengan penyembelihan merupakan pemberitahuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa penyamakan itu bisa mensucikan kulit yang najis. Dan itu disamakan kedudukannya dengan penyembelihan. Ada mati Allah Subhanahu wa taala dalam kaidah fikih disebutkan hukum asal sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bermanfaat adalah boleh. Dan hukum asal sesuatu yang berbahaya itu haram. Ini kalau dikaitkan dengan kulit tadi itu banyak manfaat, bisa dimanfaatkan. Kaidah yang lain juga menyebutkan hukum asal pada setiap yang bermanfaat adalah boleh. Ini hukum asalnya. Jadi sesuatu yang bermanfaat itu diperbolehkan. Maka dari itu memanfaatkan kulit bangkai yang telah disama sebagaimana tadi diuraikan, maka itu hukumnya boleh. Ada maka Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Cara mensamak itu bagaimana? Menyamak kulit hewan itu bagaimana? Ada berarti Allah Subhanahu wa taala dalam hadis diriwayatkan bahwa menyamak itu dengan menggunakan daun, disebut daun saf, atau dengan menggunakan daun koros. Apa itu? Daun saf itu kalau dalam bahasa Latinnya itu dudunea itu. Daunnya itu bentuknya kecil-kecil itu, incip-incip itu panjang.
Kalau dalam bahasa Indonesia itu daun keset atau tengset. Ada yang pernah kenal itu Pak? Ada nggak? Ya. Atau tadi menggunakan daun koros. Daun koros itu daun akasia. Daun akasia. Ya. Daun akasia itu yang bentuknya seperti apa? Iya, yang kayak apa namanya? Polong ya Pak? Enggak, kalau seperti pohon pete gitu, buahnya juga agak seperti itu. Ya, ini kenapa? Iya, pokok buahnya juga kayak pete gitu. Ya, ya, daun akasia. Kenapa digunakan dua daun ini? Ya, kalau dalam penelitian itu ya disebutkan bahwa daun tengsek atau disebut juga daun dolu. Daun dolu yang bentuknya tadi lincip-lincip gitu, ya. Kayak daun minyak kayu putih itu. Ya. Jadi daun, kenapa yang dipakai kok daun itu? Karena daun tengsek atau daun dolu mengandung senyawa kimia, yaitu di dalamnya terdapat unsur alkaloid, ya, juga mengandung flavonoid, juga mengandung saponin dan tannin. Ini dalam penelitian, sehingga dapat menjadi antibakteri. Ya, jadi di dalamnya itu ada unsur ini. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Universitas Buta Bangsa Surakarta. Jadi daun tengsek atau daun saf tadi dalam bahasa Arabnya itu mengandung unsur-unsur itu. Begitu juga daun akasia juga mengandung tannin dan flavonoid. Yang keduanya juga merupakan antibakteri. Jadi antibakteri. Dan begitu digunakan untuk bersama, berarti itu bakteri-bakteri yang ada di kulit itu dihilangkan, dimatikan dengan ini. Ya, itu kan penelitian sekarang. Kalau pada zaman Nabi itu kan dulu nggak sedetil itu. Ya, Nabi tahu dari mana kalau yang dipakai daun itu. Ya. Dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimatikan adalah karena di kulit bangkai itu, ya, beda dengan yang disembelih ya sebenarnya. Jadi kalau kulit hewan yang tidak disembelih itu darahnya kan masih ada di dalam, sehingga di situ banyak bakteri. Jadi daging hewan yang disembelih dengan yang tidak disembelih itu kan beda. Kalau yang disembelih itu dia bersih, ya, dagingnya tidak cepat busuk. Tapi kalau bangkai, ya, hewan yang tidak disembelih itu cepat busuk, banyak bakterinya. Jadi salah satunya adalah dibersihkan dengan yang kedua kulit atau daun tadi, ya, untuk membersihkan bakteri-bakteri. Nah, para fuqaha atau para ahli fikih berbeda pendapat tentang sarana yang digunakan. Kenapa yang digunakan itu dua itu? Ya, ulama ahli zahir atau ulama zahiriyah membatasi, ya, pada kedua hal tersebut. Jadi hanya kalau untuk mensamak kulit itu ya harus dengan dua yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis itu, yaitu daun saf dan daun koros. Ya. Karena status penyamakan adalah rukhsah alasannya. Kenapa harus dengan itu? Karena alasannya adalah penyamakan kulit itu adalah rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Maka kebolehannya terbatas pada petunjuk yang diberikan oleh Nabi. Karena itu keringanannya, penggunaannya yang terbatas. Ya. Jadi rukhsah itu kemudahan,
keringanan. Jadi penggunaannya ya dibatasi, tidak secara bebas. Ini alasannya bagi ulama zahiriyah. Jadi yang memahami nas atau memahami hadis itu secara tekstual saja. Yang kedua, Imam Abu Hanifah berkata bahwa pengertian sas dan qarras adalah proses pembersihan dan pengeringan kulit hewan dengan setiap hal yang dapat membersihkan dan mengeringkan, boleh untuk proses penyamakan hingga terik matahari dan api. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah itu tidak terbatas pada dua tahun tadi, ya, tapi lebih umum. Jadi lebih kepada proses pembersihan, ya. Jadi kulit hewan itu perlu dibersihkan dari bekas-bekas yaitu lendir, kemudian darah, kemudian ya kotoran-kotoran yang menempel, ya, kemudian keringkan. Itu menurut Imam Abu Hanifah ya, termasuk dijemur, ya, dijemur di bawah terik matahari. Ya, biasanya kalau kulit itu jemur, ya. Kenapa dijemur? Ya, biar tidak bau, itu menghilangkan baunya. Ya. Nah, menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa saf dan qarras itu adalah aktivitas yang menjadikan kulit bangkai memiliki 4 kondisi. Ini menurut Imam Syafi'i. Jadi saf dan qarras itu dipahami oleh Imam Syafi'i yang adalah suatu aktivitas yang dapat menjadikan kulit bangkai memiliki 4 kondisi. Yang pertama, pengeringan sisa kotoran di bagian luar dan basahnya kulit bagian dalam. Ya, di luarnya dibersihkan, dikeringkan sisa-sisa kotoran. Kemudian kedua, mewangikan baunya dan menghilangkan bau busuk, ya, dan anjir di permukaannya dihilangkan, ya, dengan proses tadi, dengan sas atau dengan qarras tadi, dengan daun tadi. Jadi itu merupakan aktivitas atau proses untuk Imam Syafi'i. Yang ketiga adalah pemindahan nama dari ihab. Ihab itu adalah kulit basah yang belum disamak, ya, menjadi adim. Adim itu adalah kulit yang disamak. Nah, atau asid, yaitu kulit yang disamak juga, dan ad-darish, yaitu kulit yang bersih. Jadi menjadi kulit kotor, ya, yang disebut ihab tadi, menjadi adib, kemudian sampai menjadi ad-darish. Ad-darish itu kulit yang sudah bersih, ya, dari kotor menjadi bersih. Dan keempat, tetap dalam kondisi semula setelah penggunaan, artinya tidak merubah kondisi kulit, ya, kulitnya tidak berubah, tidak rusak, ya. Nah, oleh karena itu beliau menyebutkan bahwa segala sesuatu yang dapat mewujudkan 4 sifat ini pada kulit hewan seperti dedaunan, kulit buah delima, maka boleh digunakan sebagai sarana penyamakan. Karena hal ini satu pengertian dengan sas dan qarras. Jadi tidak membatasi penyamakan itu dengan sas dan qarras saja, tapi apa saja, ya, yang memiliki manfaat seperti sas dan qarras. Ini menurut Imam Syafi'i. Ayat seperti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama Syafi'iyah kemudian berbeda pendapat. Apakah setelah disamak itu perlu dicuci apa tidak? Ya, setelah disamak tadi digosok dengan daun paras atau dengan sas itu, ya, perlu dicuci atau tidak? Ya. Di situ ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa penggunaan air tidak menjadi syarat dalam penyamakan. Ya, jadi kalau kulit tadi sudah sama dibersihkan dengan daun paras, sas atau yang
memiliki manfaat seperti keduanya, itu tidak harus atau tidak disyaratkan untuk dicuci dengan air. Ya, cukup dengan hal-hal yang dapat mengeringkan. Ya. Maka apabila kulit hewan sudah disamak, maka ia menjadi suci dan boleh digunakan tanpa harus dicuci. Ini pendapat yang pertama. Ya. Nah, hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. Tidakkah dalam sas dan parnas itu ya sesuatu yang menghilangkan kotor dan najisnya? Jadi dalam sas dan parnas itu sudah ada sesuatu yang menghilangkan kotoran dan najisnya. Maka ini menurut pendapat pertama, kalau sudah dibersihkan dengan ya sas dan parnas itu tidak perlu dicuci dengan air. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa penggunaan air merupakan syarat sahnya proses penyamakan. Jadi kalau yang pertama tadi tidak menjadikan syarat sahnya, yang cukup dengan sama itu saja, tidak harus menggunakan air. Pendapat yang kedua menyarankan harus dicuci. Hal ini berdasarkan pada riwayat Maimunah radhiyallahu anha. Dia berkata, ya, dia berpapasan dengan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW berpapasan dengan sekelompok orang Quraisy yang menarik kambing. Ya, kambing yang sudah mati tadi. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, mengapa tidak kalian manfaatkan kulitnya? Kemudian mereka menjawab, kambing ini bangkainya Rasulullah. Kemudian Rasul menjawabnya, mengatakan air dan karas mensucikannya. Nah, di situ dikatakan oleh Rasulullah air dan karas. Karas itu proses penyamakan, dan air juga disebutkan di situ oleh Rasulullah SAW. Jadi air dan karas masing-masing punya dalil. Jadi ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Rasul menegaskan perubahan kesuciannya atas air dan karas. Jadi kesucian dari kulit hewan yang tidak disembelih tadi itu, ya menurut pendapat kedua ini, ya, selain disamak juga dicuci dengan air. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah setelah disamak kulit bisa menjadi halal? Ya, apakah boleh? Ya, kulit yang disamak tadi misalnya kulit hewan yang boleh dimakan. Ya, ya aslinya hewan itu boleh dimakan, tapi tidak disembelih tadi. Kalau disamak boleh nggak kulitnya dimakan? Atau dibuat bahan pangan? Ya, aslinya ada beberapa pendapat. Ya, aslinya ada beberapa pendapat. Tapi pendapat yang paling kuat mengatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini pendapat yang paling kuat. Ya, terutama juga yang diambil oleh MUI. Ya, jadi memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak, ya itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya, maka untuk kepentingan kehati-hatian, ikhtiar. Ya, jadi kalau kita ada perbedaan pendapat begitu antara boleh dengan tidak, ya lebih baik kita hati-hati. Maka memanfaatkan kulit bangkai yang telah disamak untuk pangan hukumnya tidak boleh. Jadi untuk hati-hatian, ya. Jadi terutama ini dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu lebih menggunakan manhaj atau metode ikhtiyar, kehati-hatian, lebih hati-hati. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu. Maka dari itu ya mazhab Syafi'i ini banyak dipakai juga. Ya, karena dia lebih hati-hati dibandingkan dengan yang lain.
Ya, namun demikian juga kehati-hatian itu bukan berarti tidak ada risikonya. Ya, ada juga risikonya. Ya, kehati-hatian itu yang menjadikan lebih sulit. Ya, sesuatu menjadi sulit karena kehati-hatian juga. Sehingga banyak mazhab Syafi'i itu menganggap mazhab yang paling sulit. Kenapa? Karena lebih banyak kehati-hatian. Ya, sehingga cenderung berat. Ya, cenderung berat. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau disampaikan. Tapi aman Pak ya, kulit yang sudah proses semuanya kan kebanyakan sama. Iya. Jadi iya, kecuali kulit babi dan anjing. Ya, jadi kalau menurut pendapat Imam Syafi'i tadi lebih apa saja yang bisa untuk membersihkan itu tidak dibatasi pada dua alat tadi atau dua bahan tadi, apa saja. Ya, termasuk bahan kimia juga, termasuk bahan kimia, termasuk garam. Ya, paling banyak kan pakai dia. Ya tadi, karena itu kalau dalam penelitian tadi kan dalam dua daun yang digunakan itu banyak unsur kimia yang bisa membunuh bakteri dan kuman. Itu yang menjadikan kulit itu busuk, ya, bau. Ya, pakai garam itu ya gak ada bakteri yang bisa tahan atau kuman yang tahan dengan garam itu bisa. Ya, atau dengan bahan-bahan kimia yang lain. Ya, kalau pada zaman dulu, pada zaman Nabi kan memang bahan-bahan kimia ini tidak banyak dikembangkan gitu ya. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak sekali. Jadi itu bisa. Jadi lebih luas pendapat Imam Syafi'i tadi. Bisa apa saja ya yang bisa menghilangkan tadi baunya, ya, menghilangkan kotorannya, membunuh bakteri. Jadi ya, jadi ya kita tinggal hati-hati aja. Kita pastikan yang penting itu bukan bahan dari kulit babi atau anjing. Ya, karena itu yang oleh para ulama memang tidak digunakan. Ya, terus kita hati-hati. Silakan yang lainnya. Ya. Kalau kita pakai kulit sapi, sapinya itu nyembelihnya ke sapi itu apakah termasuk haram juga dipakai? Tadi boleh kalau disama. Harus disama. Ya, semua kulit boleh disama. Jadi itu hukumnya suci. Ya, hukumnya suci. Ya, kecuali tadi kulit anjing sama kulit babi. Dan harus kita pastikan itu bukan kulit keduanya. Ya, itu jadi itu lebih memudahkan. Ya, lebih memudahkan kita. Jadi tadi maka dikaidahnya dikembalikan kepada asalnya sesuatu yang bermanfaat itu diperbolehkan. Ya. Nah itu ya kuas. Kalau dalam mazhab Syafi'i kuas bulu babi itu termasuk najis. Najisnya najis mughalazah ya, najis besar. Ya, najis besar. Tapi kalau menurut Imam Malik tidak. Kalau menurut Imam Malik. Tapi kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dan lainnya itu termasuk najis. Ya, sehingga nanti kalau itu digunakan, dan ini banyak misalnya, ya, kuas itu paling banyak digunakan hampir di semua hal itu, ya, dipakai. Ya mulai untuk makanan misalnya, ya untuk menguas makanan, martabak, ya untuk membumbui ikan bakar, ayam bakar, jagung bakar.
Ya, ini kita harus hati-hati juga karena kadang orang yang menjual ini nggak tahu. Ya, kalau MUI sudah menyampaikan bahwa itu termasuk najis, ya, termasuk najis. Cuman kan masyarakat tidak tahu. Ya kita hati-hati aja kalau belanja atau beli, ya harus hati-hati kalau belanja atau beli makanan. Ya kita lihat apa pakai kuas itu jangan dipakai, jangan kita beli. Ya itu banyak, ya kita lihat di warung yang biasa bakar ikan, ya, ayam bakar dan sebagainya. Terus kalau kita makan ayam bakar bagaimana? Kita makan ayam bakar. Nah ini harus hati-hati. Lebih baik jangan, ya. Kecuali memang sudah ada sertifikat halal di situ, ya. Jadi kalau kita makan ini ayam bakar, itu titik kritisnya dua, ya. Titik kritisnya atau kemungkinan haramnya dua. Yang pertama ayamnya itu kita tidak tahu itu nyembelihnya betul atau tidak. Yang kedua di situ kemungkinan menggunakan kuas, ya. Ini. Jadi kalau kita beli ayam pun yang kita harus hati-hati juga. Ini sebenarnya peluang juga. Kalau kita punya usaha ayam potong udah, yang kita ajukan sertifikasi halal itu jelas ada kepastian sudah. Ya, itu kalau kita beli daging ya tadi sekarang sudah ada diterima, itu sudah ada sertifikat halalnya, sudah bagus, jadi lebih mudah. Kalau tidak ada ya kita harus hati-hati. Karena memang sekarang produk-produk itu kan banyak yang diimpor, termasuk kulit apa namanya bulu untuk kuas itu banyak yang diimpor, itu jutaan ton diimpor. Yang buatnya di Indonesia tapi itu bahannya dari luar negeri, impor. Bahkan di pabrik kuasnya sendiri nggak tahu kalau itu bulu babi. Ya, pernah kita tanya itu pegawainya yang kerja di sana, mereka nggak tahu kalau itu bulu babi. Ya. Bahkan anaknya ustadz yang kerja di sana juga nggak tahu kalau itu bulu babi. Karena ada juga dia bilang itu banyak juga loh anaknya ustadz yang kerja di situ. Ya. Tapi karena dia tidak tahu, gimana lagi? Jadi hukum itu bukan karena dia anak ustadz, bukan. Ya, kadang ini jadi apa namanya ya, jadi pegangan juga itu kan anaknya ustadz. Ya, belum tentu juga. Kadang juga ustadz anaknya tidak tahu juga tadi. Belum tentu tadi ada kerja di bank konvensional juga ada. Ya, bahkan lulusan madrasah yang kerja di sana juga banyak juga. Jadi pegangannya bukan di situ. Ya, kita harus tahu hukumnya itu dengan belajar bukan dengan ikut orang saja. Ya. Jadi kita harus hati-hati tadi memang. Ya. Moga ya. Coba ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.